Saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin. Apa jadinya kalau Pak Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Prabowo Subianto, teman-teman? Pasti ini sangat luar biasa dan saat ini Indonesia sangat membutuhkan Anies Baswedan. Yuk kita simak alasannya ya. Ahmad Muzani beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa menteri itu sebaiknya jangan menjadi beban bagi presiden. Tentu pernyataan orang penting di negara kita ini, Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, menjadi viral dan diperguncingkan oleh publik. Itu kan justru membuat bagaimana citra pemerintah kan rada tidak oke, meski pada akhirnya untungnya sekali lagi itu ketika pemerintah dan presiden turun tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang pernyataan Ketua MPR yang juga sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa menteri itu sebaiknya jangan menjadi beban bagi presiden. Tentu pernyataan orang penting di negara kita ini, Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, menjadi viral dan diperguncingkan oleh publik. Pertama, tentu ini dianggap sebagai teguran keras kepada para menteri yang dinilai memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial dan menimbulkan sorotan publik. Dan inilah yang sepertinya dikhawatirkan oleh Ahmad Muzani, bahwa apa yang terjadi pada kementerian, di mana para menteri itu seringkali misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang sangat problematis, menimbulkan polemik dan huru-hara, justru akan berdampak yang cukup serius bagi citra pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Ahmad Muzani mengatakan bahwa sebaiknya para menteri itu ketika membuat kebijakan haruslah melalui kajian-kajian yang komprehensif, kajian-kajian yang tuntas, dan sebisa mungkin memang harus menghindarkan persoalan-persoalan kegaduhan yang ada di masyarakat. Inilah yang kemudian membuat publik pernyataan Ahmad Muzani ini dikaitkan dengan sejumlah kasus belakangan ini yang menimbulkan begitu banyak kontroversi yang dilakukan oleh sejumlah menteri. Tentu yang paling terdekat adalah polemik terkait dengan sengketa kepulauan antara Aceh dengan Sumatera Utara. Ini kalau mau jujur mestinya harus selesai pada level kementerian. Kan tidak lucu kalau pemerintah presiden harus turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mestinya harus selesai pada level kementerian. Inilah yang kemudian dikonfirmasi oleh publik, bahwa pernyataan Ahmad Muzani ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tidak ujuk-ujuk, bahwa ini adalah sebagai bentuk sindiran, sekaligus teguran keras kepada para menteri yang kalau membuat kebijakan itu jangan sampai merugikan citra presiden, bahwa segala sesuatu yang terjadi di kementerian mestinya selesai dengan kementerian. Jangan sampai justru presiden harus turun tangan dalam konteks ini. Inilah yang saya kira memang menjadi penting menjadi pembicaraan secara politik. Karena kalau kita mau jujur, ini poin yang kedua. Saya kira begitu banyak kebijakan-kebijakan menteri yang justru memang membebani citra presiden. Terkait dengan statement, manuver, dan kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan. Tentu bukan hanya terkait dengan polemik kepulauan atau sengketa pulau antara Sumatera Utara dengan Aceh. Bahkan kalau kita mau tracking satu persatu ya, saya kira memang ada sejumlah menteri, kepala badan, wakil menteri yang justru statement-statement dan manuver politik mereka itu membebani presiden. Masih segar dalam ingatan kita ketika ada misalnya jubir istana yang terkait dengan kekisruhan kepala babi. Jadi ketika kawan-kawan jurnalis Tempo misalnya dikirimi kepala babi, tapi seorang jubir istana mengatakan ya sebaiknya dimasak aja. Itu kan juga membebani presiden sebenarnya. Bahwa seorang jubir itu kan mestinya menunjukkan sikap yang negarawan, menunjukkan sikap yang empati kalau ada misalnya tindakan-tindakan yang mengarah kepada ancaman-ancaman kebebasan pers. Bukan justru misalnya seakan-akan melegalkan dan memperbolehkan bahwa kepala babi yang dikirimkan itu yang adalah sebagai bentuk teror itu dimasak. Kan itu yang kemudian menimbulkan kontroversi dalam sekali lagi itu kan yang relatif kurang baik citranya adalah pemerintah.
Tak selesai itu misalnya, pernyataan-pernyataan otoritas yang terkait dengan program makan bergizi gratis kan juga begitu banyak menimbulkan kontroversi, dan itu juga kontraproduktif dengan citra pemerintah. Misalnya ketika menu-menu yang dibuat oleh otoritas program makan bergizi gratis, itu misalnya ada yang keracunan. Bahkan otoritas makan bergizi gratis menyebutkan sejumlah menu ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lokal, misalnya ada ulat, ada belalang, dan seterusnya. Itulah yang kita sebutkan, bahwa ada pembantu-pembantu presiden di sekitarnya pada level menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Memang harus kita akui dalam banyak hal justru menjadi beban bagi presiden. Mestinya hal-hal yang semacam ini dilokalisir pada persoalan mereka. Dilokalisir pada persoalan jubir, dilokalisir pada persoalan-persoalan yang terkait dengan otoritas program makan bergizi gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kita masih ingat ketika awal Februari 2025 yang lalu, ketika misalnya ramai terkait dengan tagar kabur aja dulu, di mana kabur aja dulu ini kan sebagai salah satu bentuk kritik sebenarnya bagaimana publik, terutama kelompok-kelompok kritis dan netizen, untuk mengajak bekerja di luar negeri, karena di Indonesia kan mencari pekerjaan kan nggak gampang. Tapi kan sejumlah pejabat kemudian nyinyir, kemudian misalnya ngata-ngatain, wah itu tidak nasionalis, oh itu tidak Pancasilais, oh itu anti NKRI, dan seterusnya. Bahkan ada seorang wamen yang mengatakan, kalau Anda kabur aja dulu, pergi ke luar negeri, sebaiknya nggak usah pulang-pulang lagi ke Indonesia. Itulah yang saya sebut bahwa pada level menteri dan wakil menteri dan kepala badan yang ada di sekitaran pemerintah dan presiden, itu dalam banyak hal memang justru menjadi beban kepada pemerintah, menjadi beban kepada presiden. Jadi bagi saya pernyataan Ahmad Muzani ketika mengatakan bahwa sebaiknya para menteri itu tidak menjadi beban kepada presiden, itu harus dibaca dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya terkait misalnya soal sengketa pulau antara Sumatera Utara dengan Aceh, tapi harus kita lihat bagaimana begitu banyak orang-orang di sekitar istana itu justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang justru ini menjadi beban kepada presiden dan kepada pemerintah. Dan bahkan yang terdekat dari kita adalah terkait dengan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Itu kan justru membuat bagaimana citra pemerintah kan rada tidak oke, meski pada akhirnya untungnya persoalan kekisruhan yang terjadi di Raja Ampat itu, aktivitas pertambangan selesai. Dan sekali lagi, itu ketika pemerintah dan presiden turun tangan. Maka wajar kalau kemudian seorang ketua MPR yang juga sekaligus sekjen Partai Gerindra mengatakan, janganlah para menteri itu membuat kebijakan-kebijakan yang justru menjadi beban kepada presiden. Kan ini yang sepertinya ingin terus diamplifikasi, ingin terus sebagai pengingat bahwa para pembantu, orang-orang di sekitar istana haruslah membuat kebijakan-kebijakan yang terukur sehingga pro dengan rakyat dan menghindari kegaduhan. Dan mungkin kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, ini adalah poin yang ketiga. Begitu banyak statement-statement menteri dan wakil menteri yang justru menimbulkan kontroversi, kegaduhan, yang sekali lagi ini justru menjadi beban kepada pemerintah dan presiden. Ada seorang menteri yang mengatakan bahwa ukuran lingkar pinggang seseorang itu kan dikaitkan dengan kematian. Katanya kalau lingkar pinggangnya itu di atas 32, kemudian 33, 34, dan seterusnya, itu dianggap lebih cepat menghadap Allah, alias cepat lebih mati, atau matinya lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang lingkar pinggangnya di bawah 32, 31, 30, 29. Mungkin secara medis ini betul ya, tapi kalau kemudian divonis bahwa orang yang lingkar pinggangnya lebih dari 33, sebut saja mereka itu adalah orang gemuk, sebut saja mereka itu adalah orang yang obesitas, kemudian divonis akan lebih cepat meninggal, lebih cepat menghadap Allah. Itulah yang kemudian menimbulkan kontroversi. Seorang menteri misalnya cukup mengatakan bahwa obesitas itu tidak baik buat kesehatan. Makanya hidup sehat dengan menurunkan berat badan itu adalah ikhtiar untuk menjaga umur supaya lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang misalnya obesitas ataupun kegemukan. Jadi ukuran lingkar pinggang beberapa waktu yang lalu juga menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Termasuk misalnya ketika seorang menteri mengatakan ukuran gaji itu juga dianggap sebagai ukuran kesejahteraan. Jadi gajinya 15 juta ke atas katanya lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih happy dibandingkan dengan gaji bulanan di bawah 5 juta yang dinilai tidak terlampau bahagia.
Padahal kita tahu bahwa ukuran terkait dengan kebahagiaan itu tidak melulu diukur dengan seberapa banyak uang yang didapatkan oleh seluruh rakyat. Kan kita tahu bahwa ada beberapa riset dan survei yang dilakukan oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah termasuk negara yang sejahtera. Tentu ukurannya bukan materi, tapi terkait dengan indeks kebahagiaan. Indonesia adalah indeks kebahagiaan di atas rata-rata, sekalipun tidak punya uang, mendapatkan penghasilan yang mungkin tidak seberapa, tapi kehidupan sosial mereka, kohesivitas sosial mereka, itu terjamin. Mereka ramah dengan yang lain, bertetangga yang cukup harmonis, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan, pernyataan-pernyataan menteri yang memang dalam banyak hal justru memang menjadi beban kepada presiden, dan bahkan tidak selesai di situ ya. Kita juga melihat bagaimana ada pernyataan wakil menteri beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa kalau orang tuanya miskin, maka bisa dipastikan anaknya juga miskin. Itu kan yang saya kira menjadi statement-statement yang agak aneh. Seakan-akan wakil menteri ini dia melampaui kehendak Tuhan. Padahal kita tahu begitu banyak orang-orang sukses di negara kita dulunya adalah mereka yang berasal dari keluarga dan orang tua yang biasa-biasa saja, dan bahkan berasal dari keluarga yang tidak berpunya. Wajar kalau kemudian polemik-polemik yang ditimbulkan oleh menteri, wakil menteri, dan kepala badan justru menjadi beban kepada presiden yang kelihatan dalam banyak hal sedang berupaya untuk mewujudkan Indonesia itu adil, makmur, dan melakukan kerja keras supaya Indonesia emas di 2045 itu bisa terwujud. Oleh karena itu bagi saya menjadi penting apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani, bahwa pejabat publik selevel menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga jangan mengeluarkan kebijakan, statement-statement yang justru membuat negara dan pemerintah itu repot. Dan yang teranyar, baru ini terjadi beberapa hari ini, ada seorang menteri yang mengatakan bahwa untuk mengurangi angka pengangguran sebaiknya masyarakat itu kerja di luar negeri. Padahal kita tahu awal Februari yang lalu ketika kita mendengarkan kabur aja dulu sebagai upaya ajakan untuk kerja di luar negeri. Teman-teman ya, miris sekali bagaimana setiap menteri yang ada ini selalu blunder. Ya, di sini Adi Prayitno mengungkapkan keblunderan dari para pembantu Prabowo Subianto ini, teman-teman. Ini sudah sangat keterlaluan sih ya. Kalau kita lihat bagaimana Bahlil yang kala itu kasusnya ya, bagaimana LPG 3 kg ya beberapa bulan yang lalu itu menjadi viral ya, lantaran tidak boleh dijual di eceran lagi. Itu membuat heboh publik, teman-teman. Kemudian Prabowo turun tangan dan mengatasinya. Yang berikutnya bagaimana Bahlil ya terlibat juga heboh, Raja Ampat ada tambang nikel di sana. Ini membuat heboh juga, teman-teman. Dan beberapa kejadian. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya Pak Prabowo mestinya mengambil orang-orang yang berkompeten. Ya, salah satu yang blunder juga ya bagaimana Menteri HAM ya waktu itu adalah Menteri HAM saat ini Natalius Pigai yang selalu membuat keblunderan juga, teman-teman, dan beberapa. Prabowo butuh Anies ya, Anies Baswedan yang berkualitas, Anies Baswedan yang punya integritas yang tinggi, Anies Baswedan yang mempunyai kekuatan yang hebat ya, kemudian komunikasi yang bagus, manajemen yang bagus, kemudian reputasi rekam jejak yang bagus ya. Kita berharap bahwa Anies Baswedan lah yang diangkat menjadi menteri jika Pak Prabowo melakukan reshuffle, pergantian terhadap menteri-menteri yang bermasalah ini, teman-teman. Apalagi Budi Ari ya, Menteri Koperasi yang saat ini menjadi pembicaraan di mana-mana ya, keterkaitannya dengan judi online, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?